Peringatan Santo Clemens pertama, seorang paus dan martir. Clemens lahir di Mons Caelius, Roma, kira-kira pada tahun 30. Ayahnya, Faustinianus, adalah seorang senator Romawi yang bersahabat baik dengan kaisar-kaisar Roma, Vespasianus, Titus, dan Domitianus. Konon Clemens berdarah Yahudi dan pernah menjadi budak yang kemudian dibebaskan. Sangat sedikit cerita yang mengungkapkan kehidupan secara rinci. Yang jelas Clemens adalah paus ketiga yang menggantikan Santo Petrus sebagai pemimpin Gereja Kristus antara tahun 88 sampai 97. Rupanya Clemens yang disebut-sebut oleh Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Filipi, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkara Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Filipi bab 4 ayat 3. Menurut Tertullianus, Clemens ditapiskan menjadi uskup oleh Santo Petrus sendiri dan tak dapat disangsikan bahwa ia bertemu, bergaul, dan bekerja sama dengan rasul-rasul dalam penyebaran Injil Kristus. Kepemimpinan Clemens atas Gereja Kristus tidak luput dari berbagai penderitaan sebagai partisipasi dalam pemanggulan salib Kristus. Ia hidup sejaman dan sekota dengan Kaisar Domitianus, penghambat gereja yang sangat terkenal. Domitianus inilah yang menyebabkan kesengsaraan gereja di Roma dan di daerah-daerah lain yang termasuk di dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Di samping kesengsaraan dan rongrongan yang datang dari pihak kekaisaran, kesengsaraan dan rongrongan ini pun ditimbulkan oleh orang-orang Kristen sendiri. Salah satu yang terkenal ialah rongrongan terhadap gereja yang datang dari beberapa orang di Korintus yang tidak mau menerima dan tidak mau menghormati uskup yang telah ditahbiskan dan diangkat secara sah di sana. Sehubungan dengan peristiwa itu, Clemens menulis sepucuk surat kepada umat di Korintus. Salah satu kutipan surat sebagai berikut: Saudara-saudara, berita tentang kehidupan seranimu sangat buruk dan menyedihkan untuk didengar. Tidaklah layak cara hidup seranimu, bahwa kamu yang terkenal kokoh dalam iman akan Yesus Kristus melawan imam-imammu yang telah ditahbiskan secara sah untuk melayani kamu karena hasutan 1-2 orang. Ingatlah akan ajaran cinta kasih Kristus. Cinta kasih itu tidak terbagi. Cinta kasih tidak menghidupkan dan menggerakkan keributan dan pertentangan. Cinta kasih membuat segala sesuatu dalam perdamaian. Jadi, kamu yang telah meletakkan dasar pemberontakan itu, tunduklah kepada imam-imam dengan patuh dan terimalah hukuman sebagai tapa. Surat ini merupakan surat pertama Clemens yang memperlihatkan campur tangan seorang uskup terhadap masalah di keuskupan lain. Isinya menyangkut ajaran mulia perihal rahasia Tuhan dan cinta kasih umat Allah.
Surat itu diterima baik oleh umat Korintus dan dijadikan sebagai bacaan ibadat sebagai surat seorang rasul selama beberapa kali di dalam gereja. Pusat gereja lambat laun berpindah dari kota Yerusalem ke Roma. Paus Clemens yang pertama adalah pengganti ketiga atau keempat Santo Petrus. Tidak jelas apakah dia yang disebut dalam Filipi bab 4 ayat 3 sebagai pembantu Paulus. Paus inilah yang pertama-tama mengirimkan surat-surat apostolik dan garis-garis kebijaksanaan kepada gereja-gereja lain. Hal ini menandakan perkembangan kewibawaan gereja Roma. Karena cemas akan kekuasaan yang sedang berkembang, maka Kaisar Trajanus menyingkirkan Paus Clemens ke perbatasan kerajaannya sebagai orang buangan. Di sekitar Laut Hitam ia gugur sebagai martir. Santo Clemens disebut juga Clemens dari Roma dan dikenal sebagai Bapak Apostolik yang pertama di dalam Gereja Kristus. Ia ditangkap dan dibuang oleh Kaisar Trajanus ke semenanjung Crimea, dan di sana ia meninggal dunia sebagai martir Kristus karena berbagai penderitaan yang dialaminya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Raja kemuliaan, semoga santapan perdamaian ini menguatkan kami pada peringatan Santo Clemens yang pertama. Kiranya iman kami diperteguh dalam hidup sekarang, sehingga pantas memperoleh kebahagiaan dalam hidup abadi nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja kemuliaan, semoga santapan perdamaian ini menguatkan kami pada peringatan Santo Clemens yang pertama. Kiranya iman kami diperteguh dalam hidup sekarang, sehingga pantas memperoleh kebahagiaan dalam hidup abadi nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.